Belajar akuntansi dan mendeteksi kecurangan keuangan tidak lagi harus melalui buku atau ruang kuliah. Berangkat dari anggapan bahwa materi anti-fraud kerap dianggap rumit dan membosankan, sekelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan game Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan layaknya seorang detektif. Divanolita Naila Paramita selaku CEO Dirty Ledger menjelaskan seperti apa simulasi game tersebut. Jadi dalam simulasi game ini kami mengangkat seperti case-based learning. Jadi memang ada kasus di sana. Mungkin salah satu contohnya ada spoiler seperti mungkin hilangnya CFO atau Chief Financial Officer dari suatu perusahaan yang tiba-tiba menghilang. Jadi di sana pemain berperan sebagai dari fraud detektif. Jadi mencari tahu mengapa bisa CFO ini dikatakan menghilang. CTO Game Dirty Ledger Muhammad Hanif Prahasta, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menjelaskan terkait proses pengembangan game tersebut yang dimulai sejak bulan Maret. Proses pengembangan gamenya sendiri dari Maret sama April seperti yang disampaikan oleh CEO Kak Diva, itu kita mengadakan namanya ideasi. Nah, untuk ideasi sendiri itu kita menentukan skop atau cakupan dari game ini, apa untuk dimainkan oleh siapa, kemudian menggunakan bahasa apa, kemudian apa-apa saja fitur yang ada di dalam game ini dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke bulan Mei, di situ kita mengadakan namanya pembuatan cerita dan dilanjutkan dengan pembuatan aset dan pengembangan gamenya sampai sekarang. Jadi kalau dihitung dari April kira-kira itu sudah ada 2 bulanan kita mengerjakan game ini, mungkin seperti itu ya. Nah, tim Dirty Ledger kita ini tergabung kemarin lolos di pendanaan program P2MB yang kami usung, yaitu kami ingin membuat sebuah game literasi untuk kasus-kasus anti fraud. Nah, kemudian untuk letak ide wirausahanya itu kita masukkan di dalam permainannya. Di dalam permainannya itu kita menyediakan berbagai macam menu yang mana bisa disebut in-app purchase. Nah, di in-app purchase tersebut kita menyediakan pembelian seperti energi, kemudian juga koin yang mana akan membantu pemain ketika memainkan levelnya. Untuk sekarang belum pernah ada di Universitas Jember yang melaunching game, Kak. Dan kebetulan juga ini memang ide kita, sebuah game literasi anti fraud itu merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia juga gitu, Kak. Sementara itu, CMO Dirty Ledger Hendra Dwi Permana, mahasiswa FEB UNEJ mengatakan inovasi ini diharapkan menjadi media belajar yang lebih interaktif, tidak hanya bagi mahasiswa akuntansi tetapi juga masyarakat umum. Bahwa pembelajaran terkait dengan fraud maupun kecurangan keuangan itu merasa membosankan maupun sudah tidak efektif lagi. Kita membutuhkan cara yang lebih efektif agar dalam mempelajari sesuatu itu menyenangkan dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, kita berinovasi untuk membuat game, di mana game ini dapat mengaplikasikan maupun dapat mengasah kemampuan mahasiswa akuntansi maupun masyarakat umum terkait dengan kecurangan keuangan. Melalui pendekatan game, Dirty Ledger diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik sekaligus meningkatkan literasi anti-fraud di kalangan generasi muda. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.